berpacu sama waktu. Ini waktunya. Yang kedua, supaya pembelajaran aljabar tuh nggak membosankan. Kita kan tahu tuh belajar aljabar tuh taunya cuma kayak ceramah doang gitu-gitu kan, bosan. Terus yang ketiga, meningkatkan sifat kompetitif siswa. Jadi dia tuh kayak ngelawan gimana sih cara dia supaya menang cepat. Terus kita punya kelebihan di sini. Yang pertama, kelihatan menarik, jelas dong ya warna-warni. Terus yang kedua, tenang. Yang kedua, menantang, karena mereka tuh berpacu sama waktu. Kita punya waktu di sini. Kalau mereka nggak bisa jawab, masuk ke sini. Gitu. Itu berapa menit? 15 detik doang. 15 detik. Oh. Cukup aja itu. Terus yang ketiga, permainan ini dapat mempercepat siswa dalam meresap materi aljabar. Jadi kita sudah nerangin ini itunya soal aljabar, baru kita main ini gitu. Jadi mereka kayak, oh ternyata begini toh. Terus kita sadar kalau kita punya kelemahan di sini. Yang pertama, ini nggak ada pegangannya, jadi kayak kurang efektif mau dibawa kemana-mana. Seharusnya di sini ini ada tambahan karton buat dipegang begini loh. Jadi kayak dibolongin gitu. Terus yang kedua, glitternya nggak nempel. Ini sudah nempel kemana-mana ini. Untung nggak kena muka kita. Terus yang ketiga, pulaunya pakai styrofoam, jadi kayak jadi suka patah lah atau kayak keroek-keroek begini lah. Oke. Sudah. Jadi di sini kita di sini pakai tiga pemain. Di sini ada peraturannya. Jadi oh iya, bahannya. Akronim Lisa apa? Diana Liskansa. Wih, Diana Liskansa. Oke. Baik, jadi saya akan menjelaskan bahan-bahan yang kami gunakan. Jadi bahan yang kami gunakan itu adalah dua kardus atau kardus bekas. Jadi alas yang di bawah ini itu kardus. Terus kita pakai karton. Kardus ini kita selimuti sama karton. Terus kita ada styrofoamnya itu untuk bikin si pulau-pulaunya ini. Ada stick es krim ini untuk bikin si pesawat-pesawatnya. Lalu ada kertas buffalo digunakan ini untuk bintang-bintang, bingkai, sama untuk ini nutupin kartu di Lisa cardnya. Lalu ada origaminya tuh dipakai untuk membuat titik-titik pada si pulau-pulaunya ini. Lalu ada cat minyak untuk ngecat si pesawat. Lalu ada lakban hitam, pastilah ya, ini kan kardusnya dijadikan satu jadi pasti dilakban. Terus ada double tip untuk menempelin si styrofoamnya ini. Pakai double tip. Lalu ada selotip, itu dipakai dipakai di sini di kotak goncangannya. Lalu kertas kado juga untuk menyelimutin ini dari kotak sepatu bekas. Lalu ada glitter yang kurang nempel ini. Lalu dari rincian harganya, kami hanya membeli satu styrofoam untuk si pulau-pulaunya ini seharga 13.000. Lalu ada 1 jam pasir seharga 2.000. Lalu karton, kita pakainya 2 karton, cuma satunya itu punya Diana, satunya baru kita beli seharga 3.000. Double tip 1 gulungan itu seharga 7.000. 1 lakban hitam seharga 8.000. Dan kertas buffalo sebanyak 12 kertas buffalo dengan harga 8.400, dan yang terakhir glitter seharga 6.000. Jadi total keseluruhan biaya yang kami pakai untuk membuat permainan ini adalah Rp47.400. Oh, 40.000. Selanjutnya Diana bakal ngejelasin tentang aturan permainannya. Dan pemain sendiri juga bisa baca aturan permainannya. Dicopot aja. Bentar ya, dicopot dulu pesawatnya. Jadi permainan ini dimainkan oleh 3 pemain dan ada satu wasit itu bagian yang megang goncangannya, itu ibaratnya goncangan arisan gitulah. Isinya tuh ada bintang-bintang angkanya. Nah terus itu setiap pemain itu punya 5 pion atau 5, biasa kita bilang itu gacokan. 5 gacokan itu berupa pesawat-pesawat ini ya. Pesawat-pesawat masing-masing mereka punya 5. Yang berhak untuk menunjuk giliran pemain itu wasitnya. Terus cara permainannya pertama, misalnya nih, coba lihat. Misalnya nih, Lis itu main pertama, dia dapat giliran pertama, dan saya wasitnya.
Lilis harus mengambil satu bintang dari kotak. Di sini sudah ditulis P itu artinya variabel, K itu artinya konstanta, dan H itu artinya hasil. Tahu kan bentuk aljabar seperti apa? Misalnya di sini nih ada X, nanti di sini 10, di sini 5 gitu. Berarti formatnya itu X tambah 10 sama dengan 5. Kalian harus tentukan nilai X-nya berapa. Nilai X-nya itu nanti sudah tertera di sini. Gitu. Coba lihat. Misalnya ambil satu. Penjumlahan aja? Iya, penjumlahan. Oh, penjumlahan. Enggak pengurangan. 3L. 3L ya. 3L. Ini variabelnya. Ambil juga. Ya, ambil. 8 berarti 3L tambah 8. Ditulis. Sama dengan 9. 3L tambah 8 9. Jadi kalau ada garis berarti dia di atas. Oh, kirain dia malah dibalik. Jadi 3L tambah 8 sama dengan 9. Lilis harus menjawab pertanyaan. Lilis harus menentukan nilai L tersebut selama 15 detik dari wasit yang ngomong. Iya. 3L tambah 8 sama dengan 9. Kayak gitu ya. Nah, Lilis harus menjawab itu waktu si wasit itu bilang mulai. Kalau udah mulai, si pasir itu turun, itu waktunya selama 15 detik. Nah, Lilis harus menjawab selama 15 detik itu. Misalnya, Iya, tadi dia cakap. Sepertiga. Berarti misalnya gacokannya Lilis nih yang ini ya. Berarti Lilis harus mendaratkan pesawatnya itu di titik 1. Ya, sepertiga. Di titik sepertiga. Kalau dia berhasil, oke, fine. Tapi kalau misalnya dia dalam waktu 15 detik itu dia nggak bisa ngejawab, atau jawaban dia salah, misalnya tadi jawabannya sepertiga dia daratkan di 1, berarti kan salah kan? Dia harus masuk ke black triangle. Jadi wasitnya yang nentukan salah benarnya ya? Iya. Oke. Wasitnya udah ada kuncinya kok, tenang aja. Oke. Harus masuk ke black triangle. Maksudnya dia kayak di, kalau monopoli itu ibaratnya dia di penjaranya lah. Nah, setelah itu pemain kedua sama ketiganya melakukan langkah yang sama. Nah, setelah itu kalau misalnya si pemain kedua sama ketiganya sudah jalan, terus kembali lagi ke Lilis. Misalnya si Lilis itu tadi kan dia punya pesawat satunya di black triangle. Dia boleh milih nih, dia mau keluarin si pesawatnya atau dia mau ngelanjutkan pesawatnya terbang kemana-mana. Kalau misalnya Lilis mau ngeluarin si pesawatnya itu dari black triangle, dia harus ngambil satu dilisakat namanya. Dilisakat. Di sini ada soal. Kalian harus menyelesaikan soal ini. Tentukan nilai X-nya dalam waktu 15 detik juga. Kalau kalian nggak bisa jawab atau jawaban salah, berarti pion kalian yang ada di black triangle itu nggak boleh keluar. Jadi nunggu giliran selanjutnya. Kalau jawaban kalian benar, berarti pesawat yang ada di black triangle ini kembali lagi ke landasan awal. Kartu kesempatan. Ya, ibaratnya kartu kesempatan. Nah, misalnya nih si Alice tadi tuh sudah jawab di sepertiga. Terus misalnya saya jalan, saya dapat giliran, ternyata saya dapat soal juga sama seperti itu, goncangannya sama dan jawabannya juga sepertiga. Berarti saya berhak mengusir Alice dari sepertiga ini. Sepertiga. Pesawat sebelumnya yang ada di situ harus kembali lagi ke landasan awal. Gitu. Baru menentukan pemenangnya. Nah, jadi untuk menentukan pemenangnya siapa, pemenang itu ditentukan dari siapa yang pertama kali bisa menempatkan semua pesawatnya di titik-titik ini. Jadi harus kan punya 5 gacokan nih, 5 gacokan itu harus ada di semua titiknya. Siapa yang duluan itu ya? Iya, siapa yang duluan itu yang menang. Berapa putaran mainnya? Enggak tahu Pak, sampai mana? Sampai selesai pesawatnya ini ya? Sampai pesawatnya. Salah satu yang ya, Salah satu terbanyak. Oke, paham. Kita demonstrasikan. Ya, simulasi yang aja, peserta aja. Ya. Iya, pertama ambil yang GP-nya dulu. Kok cuma satu? Ada banyak. Kasih lihat ke penonton, Itu D. Biasanya garis di bawah itu. Iya. Bintang loh bentuknya kan begini. Apa sih ini?
Oh itu D. Oke, D. D. Baru itu konstantanya. Yang paling aneh kok biasanya bakal itu sudah 6. D tambah 6. 7. Sama dengan 7. Oke. Terbang. Jawab dulu. Ya, waktu jawab dimulai dari sekarang. Bapaknya mikir. Anak sekolah kok ya kan? Bapaknya mikir. Susah itu, susah. Apa biar gregetan. Dimainkan pesawatnya. Mana ya? Sini enggak? Udah habis baru kita Oke. 2K. Oke. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Ya jawabannya salah. Karena jawaban awal salah. Jadi Masuk. Oke. Harusnya? harusnya jawabannya. Oh.